Jadi dalam buku Within Reason itu dijelaskan bahwa memang nalar kita, cara berpikir kita itu tidak segalanya. Meskipun tetap bukan berarti dia tidak penting. Jadi di buku itu dijelaskan begini. Terhadap akal dan nalar kita harus punya kesadaran ganda. Yang pertama adalah kesadaran tentang pentingnya akal, pentingnya nalar. Dan yang kedua adalah kesadaran bahwa nalar itu punya batasnya sendiri. Jadi ini namanya kesadaran ganda. Berarti yang pertama, kita jangan jadi orang yang anti akal, anti berpikir, anti nalar. Justru di antara hakikat kemanusiaan kita itu kan adanya di akal dan kemampuan berpikir. Maka kelompok-kelompok kalau ada loh ya, yang anti dengan nalar, anti dengan akal, ini dalam buku itu disebut ya kelompok yang keliru dalam memahami peran dan fungsinya nalar. Bahkan orang yang tidak mau pakai nalar pun sebenarnya mungkin dia punya argumen-argumen rasional tertentu terhadap pendiriannya. Jadi yang pertama itu, meskipun begitu, kita harus sadar batas kemampuan kita dalam berpikir dan sejauh mana akal atau nalar kita itu bisa berperan. Mari kita lihat ya, mungkin uraian satu kalimat dari buku itu yang saya potong ini mungkin menarik. Kata Donald B. Kelly, nalar itu adalah produk biologis, sekedar sarana yang menurut kodratnya terbatas. Nalar meningkatkan mutu cara kita melakukan sesuatu, tetapi nalar tidak mengubah aspek bagaimana kita melakukannya. Nalar telah melahirkan pengetahuan yang membuat kita keliling dunia kurang dari 2 hari. Namun maksud dan alasan perjalanan keliling dunia itu mungkin sama dengan leluhur kita dulu. Mungkin karena perang, karena berniaga, penaklukan, penyebaran agama, dan lain-lain. Di bagian ini dia menjelaskan bahwa nalar itu hakikatnya hanya alat, hanya sarana yang punya keterbatasannya sendiri. Dia canggih luar biasa dalam hal bagaimana kita mengelola hidup, menyikapi hidup, namun pada aspek bagaimana kita mengorientasikan hidup, tujuan hidup, maksudnya, dan lain sebagainya, ini akal biasanya posisinya kalah oleh unsur-unsur jiwa yang lain. Mungkin hasrat kita, mungkin naluri kita, mungkin selera kita, dan lain sebagainya. Jadi nalar itu menyumbang dalam hal bagaimana. Nah, mudahnya begitu. Tetapi dia tidak bisa masuk ke ranah yang lebih penting, yaitu ranah mengapa. Nalar itu bikin pesawat, caranya bagaimana bisa dia. Bagaimana cara menghancurkan, bikin senjata nuklir, cara mengolah nuklir seperti apa dia bisa. Tapi kemudian pesawat ini dipakai untuk apa? Nuklir itu digunakan untuk apa? Itu biasanya yang lebih berperan bukan nalar, tapi mungkin naluri, mungkin nurani, dan lain sebagainya. Mungkin kepentingan-kepentingan egois, dan lain sebagainya. Jadi nalar adalah alat yang sangat canggih untuk menerjemahkan keinginan, keputusan, kemauan kita. Tapi isi dari keinginan, keputusan, kemauan kita itu banyak didorong oleh
naluri kita untuk mempertahankan diri, kebutuhan-kebutuhan emosi, atau sikap-sikap budaya tertentu. Jadi di buku itu kita diminta untuk sadar posisi utamanya seperti itu. Jadi kedudukan nalar itu dia lebih pada alat atau sarana. Tergantung kita memakainya untuk apa. Nah, untuk apanya ini biasanya yang lebih kuasa itu bagian jiwa kita yang lain. Nah, ini mungkin menarik ya kalau kita sambungkan dengan pandangannya Imam Ghazali. Kalau teman-teman membaca Kimia Usa'adah kan juga penjelasannya seperti itu. Jadi menurut Imam Ghazali, akal itu dia bukan raja dalam diri kita. Dia hanya panglima. Rajanya itu kolbu. Jadi yang nyetir, mengorientasikan, mengarahkan, mewarnai hidup kita itu kolbu ini. Yang kolbu itu punya pasukan yang sangat luar biasa, namanya akal. Selain ada pasukan-pasukan yang lain, nanti teman-teman silahkan diulang waktu kita membahas tentang kebahagiaan menurut Imam Ghazali. Jadi akal ini panglimanya. Panglima itu kan pasukan yang paling kuat. Dia yang mengarahkan semua pasukan yang lain. Jadi akal adalah panglima. Panglima itu berarti dia hanya bawahan saja, suruhan saja. Jadi kalau kolbunya jernih, kolbunya positif, ya dia akan jadi pasukan yang sangat kuat untuk membela kejernihan dan kepositifan ini. Sementara kalau kolbunya suram, kolbunya gelap, ya dia akan jadi pasukan kegelapan, pasukan kesuraman. Nah, itulah posisinya akal. Jadi dia terbatasi oleh orientasi, emosi, ambisi manusianya. Dia adalah senjata yang sangat hebat. Tapi yang namanya senjata itu kan tergantung yang memegang siapa. Maka teman-teman jangan heran, kadang-kadang peristiwa-peristiwa sejarah, tragedi-tragedi kemanusiaan itu kadang-kadang di situ ada orang-orang pinternya yang terlibat. Seperti kalau di buku Batas Nalar tadi di awal dijelaskan bagaimana misalnya peristiwa Nazi dengan Holocaustnya, pembantaian besar-besarannya. Itu di situ juga ternyata banyak filosof-filosof Jerman yang mungkin teman-teman kagum dengan pikiran-pikirannya. Ternyata juga dia orientasi hidupnya mendukung gerakan Nazi tersebut. Itu kan kita loh, harusnya kalau pakai akal sehat kan tidak suka kekerasan, tidak memilih tidak memilih sesuatu yang merusak kemanusiaan dan lain sebagainya. Kalau pakai akal sehat, tapi akal sehat itu dia hanya pasukan. Tergantung manusianya yang mengarahkan. Jadi kadang-kadang kalau dia orang jahat, ya maka akal ini dipakai untuk memuluskan kejahatannya. Mungkin dia bikin trik-trik, strategi-strategi biar tidak ketahuan jadi kejahatan yang sempurna, atau dia melakukan rekayasa-rekayasa sehingga yang semula buruk dia carikan argumen biar jadi benar. Nah, jadi maka ternyata kuncinya diri itu tidak pada akal, meskipun dia sangat penting. Orang tidak boleh tidak pakai akal ya. Kalau itu kayak seperti analoginya Imam Ghazali tadi, berarti orang yang tidak pakai akal itu ya kayak kerajaan ada rajanya tapi dia tidak punya panglima perang. Dia tidak tangguh, tidak kuat, mudah kalah. Demikian juga orang yang anti nalar, anti akal, tidak mau menggunakan akalnya untuk hidup. Yo akhirnya kita kalah, wong tidak punya panglima. Jadi yang lain mengembangkan sains dan teknologi, menguasai peradaban, kita agak malu-malu, ragu-ragu mendaya gunakan akal kita. Yo akhirnya kita kalah, akhirnya kita didominasi. Mungkin juga dijajah secara tidak sadar oleh mereka yang lebih duluan mengembangkan peradabannya dengan akal budi, meskipun akal itu hanya panglima. Jadi
orientasi ganda tadi maksudnya ya akal itu penting, dia sangat canggih, dia pasukan kekuatan yang sangat luar biasa, tapi dia hanya panglima, bukan rajanya. Yang memutuskan orientasi hidup kemana, arah hidup ini kemana, tidak hanya akal saja. Makanya dulu ketika kita belajar tentang kritiknya Syed Hussein Nasr pada peradaban modern, kekeliruannya modernisme adalah melihat satu-satunya alat intelijensi manusia itu adalah akal. Melupakan ada banyak perangkat intelijensi manusia yang lain selain akal. Ada naluri, ada nurani, ada intuisi, ada ambisi, ada hasrat, ada selera. Ini semua berpengaruh dalam pengambilan keputusan manusia, tidak hanya akal. Jadi yang pertama, kalau ada yang tanya, batas nalar itu di mana? Ya, setidaknya akal atau nalar itu dia berposisi sebagai sarana atau alat saja, meskipun sangat penting. Dia tidak menguasai orientasi, tidak menguasai kemudi atau kendali, meskipun mungkin bisa memberikan pertimbangan-pertimbangan. Pengambil keputusannya tetap rajanya. Kalau pakai Imam Ghazali tadi berarti kolbunya atau bagian jiwa yang lain. Yang itu mungkin nalurinya, mungkin nuraninya, mungkin intuisinya, dan lain sebagainya. Jadi ini pemahaman pertama kita untuk membawa pada kesadaran bahwa nalar kita itu terbatas. Jadi ini ditegaskan oleh satu quotes dari Herbert Simon. Nalar adalah alat belaka. Nalar tidak dapat menentukan tujuan hidup kita. Paling jauh, ia hanya dapat memberitahu kita bagaimana caranya sampai ke sana. Nalar adalah senjata sewaan. Wah, ini istilahnya agak sini-sini ya. Senjata sewaan yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Ya berarti kalau pakai logika dua standar tadi, nalar itu jangan didewakan, tapi juga jangan dianggap segalanya. Dia sangat penting sih. Hampir semua sisi hidup kita membutuhkan pertimbangan-pertimbangan jernih dari akal sehat, dari nalar. Tapi betapapun dia hanya alat kita. Dia tidak dapat menentukan. Kalau memberi pertimbangan, ya paling jauh seperti kata Simon tadi, dia dapat memberitahu kita caranya untuk sampai ke sana. Dia seperti senjata yang bisa kita gunakan untuk mencapai tujuan apa saja, baik atau buruk. Makanya kita harus hati-hati. Karena orang pinter itu kalau jahat, tambah bahaya dia. Karena dia punya pasukan yang sangat kuat, yaitu akalnya untuk mendukung kejahatannya. Inilah mengapa kalau dalam dunia tasawuf itu pertama-tama kita didorong, diminta dengan sangat untuk menjernihkan hati atau kolbu. Biar corak hidup kita itu corak yang positif, yang terang, yang jernih. Sehingga alat-alat yang dititipkan oleh Allah pada kita seperti akal tadi, dia menjadi senjata kuat untuk membela yang positif, yang jernih, yang benar. Tapi kalau batin kita gelap, suram, ya pasti nanti senjata yang namanya akal ini akan menjadi alat, menjadi senjata kita untuk melakukan yang jelek, yang buruk, yang suram. Di pemahaman pertama ini tentang kemampuan dan keterbatasan nalar. Jadi nalar itu ya kalau diurai lebih luas sebenarnya bisa kita sebut bahwa keterbatasannya yang pertama justru terletak pada perannya yang dia
hanya sebagai sarana atau alat. Jadi dia tidak memegang kunci kesimpulan yang menyimpulkan bagian jiwa yang lain, khususnya kolbu. Dia bisa memberi pertimbangan-pertimbangan, tapi kan nanti penentu keputusannya kan kolbu ini tadi. Dia memberi masukan-masukan, ini loh yang baik, ini loh yang tepat, ini loh yang sesuai. Tapi kan nanti kadang-kadang info-info dari akal ini kadang kita cueki juga. Kita punya ambisi sendiri, kita punya hasrat sendiri. Kadang-kadang kita tolak, kita ngambil keputusan yang berbeda. Di situ tampak bahwa memang akal tidak segalanya dalam hidup ini. Dia hanya sarana dan alat.